Hai teman-teman, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya. Kita akan melanjutkan topik ini, yaitu manfaat minuman fermentasi untuk penyintas autoimun. Nah, teman-teman, kita akan membahas apakah fermentasi itu. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum menyaksikan bagian yang pertama, sebaiknya teman-teman jangan teruskan dulu, tapi teman-teman kembali untuk melihat video bagian pertama. Oke, nah teman-teman yang sudah melihat video bagian pertama, sekarang kita akan lanjutkan mengenai apakah fermentasi itu. Nah, teman-teman, dasar ilmu fermentasi untuk kesehatan itu mencakup 5 bidang. Jadi, tidak bisa kita hanya mengetahui satu bidang saja, kemudian kita terus bisa mengerti banyak mengenai fermentasi. Saya pun, meskipun background saya kedokteran, untuk mempelajari fermentasi, saya juga mempelajari bidang-bidang yang lain. Dengan demikian, kita bisa mengerti dengan benar dan dengan mendalam bagaimana fermentasi untuk bidang kesehatan ini. Yaitu kita perlu mengerti dengan betul mengenai pertanian, agriculture, dari mana bahan-bahan fermentasi ini kita buat. Kita juga perlu mengerti dengan mendalam mengenai biologi dari fermentasi. Kemudian food technology, mengolah fermentasi dengan benar, biotech, dan juga tentunya kedokteran, teman-teman. Nah, kalau kita bisa mempelajari 5 ini secara komprehensif dan menyatu, barulah kita bisa mengerti dengan betul bagaimana fermentasi untuk kesehatan itu bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, saya sendiri perlu waktu bertahun-tahun, 4 tahun untuk bisa mengerti dengan betul bagaimana fermentasi yang benar untuk kesehatan itu. Nah, teman-teman, dimulai dengan survei dari habitat hutan, tempat saya biasa mengumpulkan bahan-bahan untuk fermentasi. Dari madu hutan, tanaman-tanaman dari hutan, dan sebagainya, harus datang langsung ke tempatnya, dan kita perlu mempelajari dengan detail apa yang terjadi di lokasi tumbuhnya bahan-bahan yang kita butuhkan untuk melakukan fermentasi. Tidak cukup kita beli dari supermarket atau dari pasar, terus kita berharap bisa membuat fermentasi yang baik untuk kesehatan kita. Menurut saya itu akan sulit sekali untuk mendapatkannya. Dan kadangkala sudah kita dapatkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat fermentasi, namun di sekitarnya ada pencemaran karena merkuri, misalnya seperti penambangan emas liar seperti ini di salah satu sungai di Kalimantan. Nah, tentunya kita tidak bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di hutan atau daerah tersebut karena pencemaran merkuri yang sangat membahayakan. Jadi kita harus melihat semuanya dengan detail. Dan ini salah satu yang saya kembangkan dalam metode fermentasi, yaitu madu hutan. Ya, dan kita perlu melihat lokasi di mana lebah itu membuat sarang, yaitu di pohon-pohon yang tinggi, ya, dan lebahnya jenis Apis dorsata seperti yang teman-teman lihat di sini, atau the giant bee, ya. Dan kita lihat lokasinya. Di lain kesempatan saya akan membicarakan secara lebih khusus mengenai madu hutan. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat proses pemanenan yang benar seperti apa dan bagaimana madunya diekstraksi lalu ditampung di wadah yang food grade, disegel, dikasih barcode. Ini semuanya adalah bagian dari proses fermentasi yang sangat menentukan. Tidak ada gunanya membuat fermentasi yang detail dan bagus kalau bahan bakunya sendiri tidak bagus, teman-teman, ya. Demikian pula kondisi lahan, perawatan tanaman, dan kapan buah-buahan yang kita fermentasi misalnya kita petik. Nah, misalnya pada waktu buah-buahan kita petik pada musim kemarau atau musim hujan, perlakuan fermentasinya akan sangat berbeda, teman-teman, ya. Jadi waktu pemanenan pun menentukan metode fermentasinya. Demikian pula wadah fermentasinya. Tidak bisa kita membuat fermentasi menggunakan wadah plastik misalnya. Akan terjadi kontaminasi, teman-teman. Ya, kebersihan wadahnya, dan kalau kita menggunakan stainless steel, seperti apa tipe stainless steel-nya, itu juga sangat berpengaruh. Jadi, membuat satu fermentasi yang bagus, teman-teman, itu sangat kompleks. Ya, tidak bisa disederhanakan, dimudahkan dengan cara yang asal-asalan. Hasilnya pun tentunya tidak akan bagus, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih fermentasi itu. Fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik
Jadi menyangkut enzim-enzim secara anaerob. Anaerob yaitu tidak ada udara atau tidak ada oksigen yang berasal dari senyawa organik kompleks ya menjadi produk organik yang lebih sederhana ya. Dan proses fermentasi menggunakan mikroorganisme yang tidak bersifat patogen. Kalau ada bakteri yang patogen atau mikroorganisme yang membuat kita terinfeksi, itu namanya bukan fermentasi tapi kontaminasi ya, sehingga itu membahayakan untuk tubuh kita. Nah, fermentasi itu prosesnya menggunakan mikroorganisme yang tidak bersifat patogen bagi manusia, sehingga aman bagi tubuh kita. Alkitab banyak membahas mengenai fermentasi sebagai salah satu anugerah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Di Israel, fermentasi anggur dibuat dari buah anggur yang dipetik menjelang akhir musim panas. Nah, buah ini disebarkan ke tanah untuk sementara waktu, lalu diperas untuk mengeluarkan sarinya. Nah, teman-teman, sekarang banyak peninggalan sejarah yang ditemukan mengenai bagaimana proses pemerasan atau kilang-kilang anggur atau wine pada zaman dahulu ditemukan saat ini. Ya. Dan buah-buah anggur ini dikumpulkan pada perayaan Pondok Daun, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab Ulangan, pasal 16, ayat 13. Dan sari anggur kemudian dikumpulkan ke dalam guci tanah liat atau dalam kantong-kantong yang terbuat dari kulit binatang. Dan wadahnya ini memiliki sebuah lubang tempat keluarnya gas yang terbentuk ketika anggur mengalami fermentasi. Ya, teman-teman bisa melihat ini di kitab Ayub pasal 32 ayat 18 sampai 19. Nah, teman-teman, terdapat dua jenis proses fermentasi. Yang pertama disebut sebagai alcoholic fermentation atau fermentasi yang menghasilkan alkohol. Yang kedua adalah lactic acid fermentation ya atau fermentasi yang menghasilkan asam laktat. Nah, jadi dua ini adalah proses fermentasi yang kita kenal hingga saat ini. Nah, teman-teman, untuk alcoholic fermentation itu terdapat misalnya pada proses pembuatan tape ketan, mokaf ya dari singkong ya, kefir, tempoyak. Tempoyak ini makanan suku Dayak ya. Dulu saya lama sekali tinggal di pedalaman Kalimantan. Nah, saya suka makan tempoyak nih. Dibuat dari durian yang difermentasi ya. Kemudian kombucha ya atau teh fermentasi, bir, wine, spirit ya. Nah, spirit ini fermentasi yang disuling sehingga alkoholnya tinggi, teman-teman ya. Dan proses fermentasi ini menggunakan gula. Ini belum tentu gula pasir ya. Sebetulnya fermentasi yang bagus tidak membutuhkan gula pasir, namun menggunakan gula yang berasal dari buah-buahan. Ya. Kemudian juga menggunakan ragi. Ya, ragi ini bisa ditambahkan dari ragi yang dikultur dari kulit buah atau menggunakan ragi asli dari kulit buah yang kita fermentasi ya. Dan kondisi ini membutuhkan tempat yang hampa udara tanpa oksigen ya. Dan nanti akan menghasilkan CO2 ini yang menjadi gas dan juga alkohol. Nah, proses yang kedua adalah lactic acid fermentation. Contohnya tempe, kecap, acar, mokaf. Mokaf bisa menggunakan fermentasi yang lactic acid, bisa juga menggunakan fermentasi yang alkoholik. Yogurt, kefir. Nah, kefir ini melalui dua tahap, teman-teman, yaitu fermentasi alkoholik dan fermentasi lactic acid. Kemudian kimchi, miso, tempoyak, ini juga bisa menggunakan lactic acid fermentation, teman-teman. Nah, di sini berbeda dengan alcoholic fermentations, di sini kita gunakan bakteri ya atau mikroorganisme jenis bakteri dan bukan ragi. Dan gula yang dari buah atau bahan yang kita fermentasi akan diolah oleh bakteri ini. Bakterinya macam-macam ya, ragi juga macam-macam. Dan di kondisi yang hampa udara, namun sebagian juga bisa juga di kondisi yang ada udara atau oksigen. Misalnya tempe itu bisa fermentasi yang ada oksigennya ya, dan dihasilkannya nanti berupa asam laktat dalam hasil fermentasi seperti di atas ini.
Jadi ada dua metode ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk alcoholic fermentations ini hasilnya akan ada alkoholnya ya. Jadi kadar alkohol produk fermentasi bervariasi. Saya tuliskan dari yang rendah sampai yang tinggi gitu ya. Misalnya tempoyak 1,6%, kefir itu juga ada alkoholnya 0,5 sampai 2,5%, kombucha 0,5 sampai 3%, durian ada fermentasi secara spontan ya di dalam buah duriannya sendiri yang matang tentunya ya 6,3 sampai 6,4%, tape singkong 6 sampai 7%, bir 2 sampai 8%, tape ketan 11%, fermentasi madu hutan atau honey wine yang saya research itu memiliki kadar alkohol berkisar 14%, red wine rata-rata 19%, dan spirit ini adalah produk wine yang kemudian disuling atau didestilasi. Ini menjadi tinggi, yaitu 20-60%. Nah, teman-teman, masih banyak lagi produk-produk yang memiliki kadar alkohol karena proses fermentasi ini. Ya. Nah, teman-teman, apa yang terjadi sih pada proses fermentasi, baik yang lactic acid maupun yang alcoholic fermentation? Ya. Jadi pertama, makanan dan minuman ini memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi setelah proses fermentasi. Enzimnya juga lebih tinggi, nutrisi lain yang lebih banyak serta lebih aktif di tubuh kita. Ya. Kemudian makanan dan minuman menjadi awet tanpa bahan pengawet kimia. Ya, bahkan kalau golongan fermentasi seperti wine misalnya itu bisa makin lama makin bagus gitu ya, bisa puluhan tahun atau ratusan tahun gitu. Makanan dan minuman akan memiliki rasa yang unik ya, sehingga ini disukai oleh orang-orang yang suka minuman-minuman fermentasi, teman-teman. Ya, ini adalah contoh fermentasi buah-buahan yang saya buat ya. Nah, sekarang untuk autoimun, hasil fermentasi yang penting itu harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, hasil fermentasi harus kaya dengan enzim. Yang kedua, kaya dengan antioksidan. Yang ketiga, kaya dengan prebiotik. Nah, ini adalah 3 zat yang sangat diperlukan untuk kesehatan bagi para penyintas autoimun sebagai hasil dari proses fermentasi. Ya. Dalam satu proses fermentasi akan menghasilkan bisa ketiga-tiganya, atau bisa 2, atau mungkin hanya 1, teman-teman.